Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Irma Dinata dari SD Negeri Situ Terate, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Serang. Video kali ini adalah koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha seorang guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas, dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan belajar siswanya. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk mendukung semua murid yang ada di sekolah kita, terutama di kelas kita. Maksudnya adalah, ingat, setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, masing-masing anak akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, disinilah usaha seorang guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka nyaman belajar di kelas, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara guru untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mampu, yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu mengetahui kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima adalah melakukan evaluasi yang berkelanjutan dan kontinu. Berkaitan dengan pembelajaran, seorang guru juga harus mampu memahami kebutuhan muridnya. Kebutuhan murid tersebut adalah yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Untuk mengidentifikasi kesiapan belajar murid atau readiness, seorang guru harus menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Dikarenakan minat setiap anak pasti berbeda-beda. Oleh karena itu, minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid ini berkaitan dengan yang pertama, lingkungan. Yang kedua, budaya. Yang ketiga adalah gaya belajar siswa. Dan yang keempat adalah kecerdasan majemuk. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Dan yang keempat yaitu berbicara dengan guru murid yang sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid yang sebelumnya. Dan yang keenam yaitu menggunakan penilaian formatif dan penilaian diagnostik. Adapun 3 strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Dalam diferensiasi konten ini dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar dari kurikulum. Selanjutnya, diferensiasi proses. Dalam diferensiasi proses ini, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh setiap muridnya. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk.
pada diferensiasi produk ini adalah bukti yang ditunjukkan bahwa murid paham dengan cara memodifikasi atau membedakan produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang dipelajari. Sekarang pertanyaannya adalah, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi ini dengan modul-modul lain sebelumnya? Jawabannya adalah tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid sesuai dengan nilai dan peran dari guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi dari guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu dengan siswa, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.1 ini dengan modul-modul sebelumnya. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.